Podcast Revo episode pertama. Shalom, Revos. Mungkin kita manggilnya Revos aja kali, subscriber kita. Revos ya. Kan kita Revolution Youth. Kita belum pernah mikirin nama subscriber, tapi kita mungkin manggil Revos. Boleh. Shalom Revos. Selamat malam, Edward, Halo. Michael. Malam ya, kita ini recordnya malam hari ya teman-teman ya. Si Edward ada kerja, Stanley ada UTS, Michael ada UTS, saya libur. Michael libur. Enggak, hari ini ada kelas tadi. Baru kelar ini kan, Mike? Jam 4 tadi, jam 4 kelar. Jam 4. Iya. Jadi kita semuanya di malam hari teman-teman. Jadi ini kita podcast yang kedua. Cuma nggak tahu, mungkin diuploadnya mungkin bisa ketiga, pertama, kedua, keempat, tergantung editor. Ya. Stephen Bryan, tergantung Stephen Bryan. Saya sebut nama aja langsung. Ada di SB. SB, bener. Singkatannya SB. Di Prasmul ya, Stan, ya? Jurusan apa? Jurusan branding. Jurusan branding, Prasmul. Jadi itu SB, editor kita teman-teman. Terus kita nih, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Mungkin Edward, buat ini hari ini sebenarnya podcast kita ini mau tentang apa sih, Wad? Mungkin dari Bisa dibilang ya. Gitu. Di temanya simpelnya sih bisa dibilang kita cuma berpikir itu gimana. Banyak orang bilang kalau sains atau ilmu pengetahuan sama Kristen itu bisa dibilang bertolak belakang gitu, atau bisa dibilang arahnya berlawanan. Berarti garis besarnya tentang sains dan agama ya mungkin ya. Sains vs agama, sains versus agama gitu. Nanti. Atau apakah sains bertolak belakang dengan agama gitu ya? Atau Sains sama dengan agama. Benar. Atau apakah sebenarnya itu satu gitu ya? Atau sebenarnya gak ada agama, adanya sains doang gitu? Atau sebenarnya sains itu cuma untuk orang-orang pintar, untuk orang-orang akademik gitu kan? Kita agama ya agama aja gitu mungkin ya. Jadi tema kita itu ya teman-teman ya, seperti yang disebutkan oleh Saudara Edward, kita temanya tentang sains dan agama, sains dan khususnya agama Kristen ya. Kita di sini orang Kristen semua, Stanley, Michael, Edward. Tetapi kita sangat welcome looking forward ya untuk agama-agama lain, teman-teman dari agama-agama berseberangan untuk berdiskusi. Kita sangat open sekali dan kita sangat terbuka sih teman-teman. Oke, langsung aja. Mungkin gue kasih pembuka dulu ya, kasih narasinya dulu ya. Kalau ibaratnya di paragraf ini jadi pembukanya gitu. Latar belakang. Jadi sains dan agama, iya sih benar seperti yang kata Edward. Apakah sebenarnya sains dan agama itu bisa bersatu, atau mungkin sebenarnya sains dan agama itu nggak boleh disatukan? Kalau disatukan malah berbahaya gitu kan. Nanti kalau kamu mikir kebanyakan, kalau kamu mau nanya gini, kamu segala hal kamu mau rasioin, akal-akalin gitu kan, jangan. Itu beda sama iman kekristenan. Itu kita harus. Gue pernah dengar itu perkataan orang, dia ngomong kayak gini, kamu kalau ke gereja itu akal kamu tuh, rasio kamu tuh tinggalin di rumah. Kamu pakai iman aja ke gereja. Dan kita juga tidak jarang ya mendengarkan ya. Dan beberapa kali gue juga mendengarkan dari kesaksian orang, kalau ditanya tentang sains, tentang apakah ini Big Bang, apakah ini begini, teori evolusi monyet gitu kan, dari manusia kan, dari monyet. Ada juga kalau teman-teman tahu tuh manusia dari lumpur gitu. Jadi manusia itu ya begitu berevolusi, ada juga hukum moral nanti bagaimana itu terus terbentuk terus seleksi alam gitu kan, jadi yang terpilih saja, seleksi jadilah manusia gitu kan. Terus ada juga Big Bang ya kan, di mana itu sebenarnya kita itu bukan Tuhan yang menciptakan. Kita percaya Kejadian 1:1 Tuhan menciptakan langit dan bumi gitu kan, kita percayanya begitu. Tapi Big Bang menentang itu. Big Bang bilang ilmuwan itu bilang enggak, itu enggak ada, itu tuh cuma permainan agama aja, itu cuma cerita dongeng supaya terlihat keren gitu mungkin, atau mungkin terlihat
religius, terlihat hebat, tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya cuma molekul atom terus ketemu gajes jadi semua gitu. Cuma satu molekul dari ketiadaan, dan ketiadaan itu bisa membuat sesuatu, dan sesuatu itu bertabrak, jadilah Mars, Pluto, ya kan, Venus, Neptunus, jadi bintang-bintang yang bermiliar triliun-triliunnya banyak, begitu indah, jadilah bumi bulat gitu kan, dengan pohonnya, dengan airnya, segala macam itu jadi tiba-tiba gitu. Dan itu pun punya bukti-bukti yang tampaknya itu wah bener, dan kita pun ya, mungkin gue nanya Michael lah, Mike, lu dulu pernah nggak, lu di sekolah lu belajar tentang ini di SMA atau di mana gitu? Belajar tentang apa tuh? Big Bang misalnya? Big Bang gitu ada sih, ada. Atau mungkin Big seperti Bang teori Darwin, yang dari teori manusia Darwin purba, dari monyet. Oh iya, ada. Kita itu nenek Ya kan? moyang kita monyet gitu kan. Nah. Evolusi jadi manusia. Ya. Ada apa tuh ya, gue nggak salah ingat tuh, ada zaman batu tua gitu kan, terus ada zaman batu apa ya itu julukannya itu ya, meso ya pokoknya itulah, itu ada itu. Iya. Kalau itu emang Di beneran, sejarah itu. Batu tua beneran kan? Itu beneran kan? batu tua, hah? Itu beneran. Itu kan itu bukan berarti monyet, itu kan manusia beneran, cuma manusia tapi yang Apa? beneran. Neolitikum gitu Iya, ya. Neolitikum. Ya itu kan nggak, basically kan sebenarnya mereka bilang kan kalau yang zaman pokoknya yang paling tua lah, kan ada yang paling tua, tengah, terus yang paling modern. Yang paling tua itu tuh ya mirip monyet, maksudnya rahangnya gede lah, terus bulunya segala macam, telinganya tuh ya basically ya teori Darwin sih kalau menurut gua, Itu evolusi luar, manusia gitu. Terus kan itu di luar teori Darwin kali. itu maksudnya itu berevolusi. Oh. Revolusi ya kan, manusia begini kan awalnya, terus lama-lama beradaptasi lah, ada yang makan, bercocok tanam, terus mereka mulai struktur mukanya mulai berbeda, ada Oh, itu ada bukti tulangnya, Dek. Ada bukti tulangnya. Itu ada bukti tulangnya, jadi emang beneran ada dulu, emang kayak gitu. Ya iya sih. Ditemukan di negara. Dulu gue belajar soalnya kan Neolitikum ditemukan di desa mana, contoh itunya dihafalan, ditanya di ulangan. Itu beneran ada. Mungkin yang monyet ya sih, mungkin tuh kalau yang monyet itu bener-bener teori sendiri deh. Menurut gue tuh bener-bener ada teori yang dari monyet beneran, bukan kayak monyet tapi monyet beneran. Itu beda lagi, gue bilang teori Darwin. Iya sih, tapi ada bukti-buktinya sih. Cuma ya tetap sama aja menurut gue ya, ada yang mungkin ya itu mau termasuk teori pokoknya itu mereka percaya, dan itu masuk kurikulum di Indonesia maksudnya. Teori, ya lu mau mengatakan itu bukan teori Darwin atau apa, yang jelas gue pernah baca, bukan baca sih, nonton dokumenter ya tentang itu, tentang evolusi. Dia menjelaskan ada Tuhan apa enggak gitu kan, dia ngomong, nah terus ini bukti manusia purba itu bagaimana buktikannya? Ini kan bukan diciptakan Tuhan, ini kan berevolusi dari sini, dari lumpur, terus dia bilang evolusi begini. Dia jelasin panjang lebar dan segala macamnya, dan katanya itu termasuk teori Darwin salah satunya. Itu teori Darwin salah satunya. Okay. Dan ya itu yang mengagetkannya itu dia tentang kan, tentu saja kekristenan tidak mempercaya itu. Kristenan percaya, walaupun ya kalau mungkin yang lu bilang orang Eropa mukanya kayak gini, bule, kan, terus orang China sipit segala macam, itu beda, itu bukan teori Darwin, itu memang berbeda-beda nenek moyangnya. Ada yang Eropa mata biru, mata hijau, ya, rambut pirang segala macam. Kita orang Indonesia rambut hitam, mata ada yang sipit, ada yang tebal gitu kan, yang masih ganteng-ganteng semua sih kalau orang Indonesia itu. Nah, intinya itu sebenarnya itu. Dan gawatnya itu teori Big Bang, teori Darwin itu tuh bukan hanya sekedar di cerita-cerita saja, yang bukan yang ya udah kalau kamu percaya kamu belajar. Kalau kamu percaya kamu belajarin. Kamu percaya kepercayaan ini kamu pelajarin. Tapi enggak, itu ternyata dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang pasti gitu. Ya kan? Kalau enggak, ngapain dimasukin kurikulum di sekolah? Karena itu ada pertanyaan juga. Pendeta-pendeta pun juga bingung. Pendeta-pendeta bertanya seperti itu, kenapa kalau bahkan di sekolah Kristen sekalipun
Bahkan di sekolah Kristen sekalipun diajarkan seperti itu. Gue inget banget, gue pernah ulangan tentang itu teori Big Bang lah, teori apa dan banyak, dan paling terkenal teori Big Bang. Itu tuh masuk ke dalam kurikulum di sekolah gitu kan. Sedangkan agama, nah gue mulai dari Edward lah mungkin ya. Jadi ini Edward ini sebenarnya bukan siapa-siapa teman. Dia cuma salah satu orang yang tertarik ya Wat, sebenarnya ya. Iya. Lu nggak punya background studi di kuliah mana atau apa gitu ya Wat. Iya. Cuma lu tertarik aja dengan hal ini. Tertarik sih. Soalnya gue juga orangnya bisa dibilang juga otaknya itu lebih suka berpikir secara logis itu. Waduh. Ini menarik. Menarik. Coba lu jelasin bagaimana lu tuh bisa dari berbagai macam di dalam kekristenan, kenapa lu tertariknya tuh sama yang ilmu pengetahuan lu? Coba lu jelasin. Dari mana? Kalau bisa dibilang sih, iya tadi bisa diulangi lagi pertanyaan Vincent kayak gimana biar lebih jelas lagi. Kan ada yang orang tertarik mungkin di sini di bidang sosial politik, ada yang di bagian tentang Alkitab misalkan, tentang ini Alkitab ini bagaimana segala macam. Nah, lu ini tertarik di ilmu pengetahuan dan agama, sains dan agama gitu. Nah, lu mengapa bisa nyampe titik di sini? Mengapa lu bisa tertarik sama hal ini gitu? Karena bisa dibilang sih karena memang background gue itu bisa dibilang karena dari sejak awal gue sekolah gitu gue memang udah tertarik banget sih masalah tentang ilmu pengetahuan, tentang hitung-hitungan kayak matematika, terus berkembang lagi jadi nanti fisika, kimia, sejenisnya kan. Gue akhirnya tertarik sama itu. Dan pas gue mencoba mendalamin Alkitab juga, gue kayak agak sedikit dibuat berpikir gitu, kayak berpikir secara filsafat itu, kayak masalah kayak si Vincent bilang, masalah teori Big Bang, itu kan udah ada yang pernah menjelaskan atau membeberkan masalah teori Big Bang itu. Tapi kita udah punya petunjuk sendiri, bisa dibilang kayak pedoman hidup orang Kristen kita sendiri di dalam Alkitab. Alkitab bilang Tuhan menciptakan bumi dalam waktu 6 hari. 7 hari, hari Minggunya hari istirahat. Nah, kalau dibandingkan sama teori Big Bang kayak gitu, kalau bisa dibilang itu menghubungkannya atau mencari hubungan sebab akibatnya itu menurutku kayak menarik, itu bikin orang bisa berpikir. Kan kalau gue pernah ada dengar dari agama sebelah katanya kalau memang dalam beragama itu nggak cuma belajar tentang agama berubah, disuruh bertindak ini, disuruh bertindak baik ini, itu nggak cuma itu aja, tapi di dalam agama kita disuruh berpikir juga, berpikir. Karena kalau kamu meyakini apa yang kamu yakini, justru malah harusnya kamu itu lebih berpikir, lebih menanyakan, justru harusnya lebih kritis tentang apa yang kamu percayai itu. Kalau enggak sama aja ikut-ikutan ya Wat ya. Bagus nih. Jadi berarti memang lu tuh dari sekolah tuh memang lu suka ya tentang matematika, fisika, gitu-gitu ya, kimia gitu kan. Iya. Dan lu kebetulan juga memegang kepercayaan lu ini yang Kristen ini, dan lu tuh mau serius gitu kan ya dalam kepercayaan lu ini. Bahkan tadi lu mengatakan justru kalau kita semakin serius, kita semakin tahu, kita percaya ini benar agama kita, justru kita harus semakin banyak bertanya gitu kan ya. Kita harus semakin banyak mencari tahu ya Pak. Iya. Menarik. Oke, jadi ini kita disclaimer lagi ya teman-teman, sekali lagi kita nih gak ada yang ahli ya, kita gak ada yang benar-benar mengerti, kita cuma tertarik dan pengen bahas gitu. Diskusi. Jadi apa? Diskusi lah. Iya. Ya, diskusi lah. Diskusi. Oke, kita langsung masuk ya mungkin ya. Jadi sains dan agama, lu berkata justru semakin banyak kita tahu tentang agama kita harus semakin banyak bertanya. Tapi kan ada yang bilang, misalkan kayak tadi gua ngomong di awal-awal, sebenarnya agama dan sains itu beda. Agama itu ya kamu belajar di Alkitabmu, kamu ke gereja, kamu beriman, kamu segala macamnya. Dan kalau sains itu malah kamu belajar tentang bagaimana
terkuatnya ini, bagaimana ini, begini. Sebenarnya itu bertolak belakang gitu. Itu kita nggak jarang dengar, kita sering dengar itu bertolak belakang, nggak bisa. Iman dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa. Sains itu nggak bisa kita kalau mau gabungin, sangat bertolak kan. Justru kalau kita kalau beberapa hamba Tuhan atau mungkin beberapa orang-orang di luar sana berkata itu kebalikannya dari lu bilang justru kita semakin tahu kita harus semakin banyak bertanya ya, kita semakin percaya kita harus semakin banyak bertanya. Nah, mereka ngomongnya justru kamu kalau semakin tahu kamu percaya kebenaran, udah gak usah banyak sedikit itu kamu nanti bakal jadi ateis kamu nanti itu. Jangan nggak boleh. Atau kalau kamu nenek gitu, imanmu kurang kuat namanya itu. Imanmu tuh masih goyah. Atau juga ada yang jawab begini, kalau kamu nenek gitu, nanti Roh Kudus tuh yang jawab biasanya. Nanti biar Roh Kudus aja yang menjawab kamu. Nanti kamu bisa tahu jawabannya. Nah, bagaimana pendapat lo ya? Nah, ini gue juga harus jelasin dikit ya. Ini cuman sedikit sih. Agak menyimpang dikit aja tadi semenjak Boleh. Vincent nyinggung masalah ateis ya. Kalau bisa dibilang, kalau gue sendiri ya, masalah ateis itu kan, itu harus didefinisikan lagi ateis itu kayak gimana. Ateis itu sebenarnya kalau definisinya itu bisa dibilang, orangnya percaya sama Tuhan, tahu Tuhan itu ada. Justru orang ateis itu ya justru percaya sama Tuhan. Kalau ditanya pasti hampir 90% itu orang ateis percaya Tuhan. Yang nggak mereka percaya itu cuman kayak bisa dibilang nubuat atau mujizat itu, atau bisa dibilang Roh Kudus dalam agama itu yang sulit mereka percayain. Justru malahan kalau kita bilang ya, malahan justru kalau bisa dibilang banyak ilmuwan atau para penemu di luar negeri kan, justru mereka semakin pintar kan, justru malah mereka semakin rendah diri sama semakin lebih percaya sama Tuhan, bukan malah sebaliknya. Justru orang yang ateis kayak gitu kebanyakan pada lebih sering sok tahu gitu, atau bisa dibilang pengetahuannya masih harus lebih digali lagi. Masalah ateis itu sebenarnya bukan masalah percaya Tuhan atau nggak percaya, itu cuma masalah mental sama moralitas kita doang. Kayak minggu lalu si Vincent ada nyinggung masalah seorang teolog itu berpikir keras, berfilsafat, nanya kenapa Tuhan menciptakan ini, Tuhan melakukan hal itu kan, akhirnya berpikir, akhirnya jadi ateis kan. Tapi ya sebenarnya sih tapi sebenarnya kan itu kan masalah emosinya doang, karena emosi menganggap bahwa Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu ternyata nggak semaha esa yang dipikirkannya, yang membuat dirinya jadi ateis. Itu kan berarti masalahnya bukan sama Tuhannya ya masih maha esa, masih ya gelis-gelis aja. Nah, cuman masalahnya orangnya sendiri aja yang agak terlalu baper itu kalau mau diomong kasar sedikit. Ya, itu benar. Nah, itu aja sih kalau masalah ateis cuma masalah emosional seseorang aja, nggak harus mencakup masalah orang ini. Oh, nanti dibilang kalau terlalu banyak tanya dibilang ateis. Oh, ini kalau terlalu pintar nanti dibilang ateis. Enggak, justru agama kayak, bahkan gue yakin dalam agama Kristen, gue baru baca Alkitab dikit, tapi gue pasti yakini. Ya, kita pasti disuruh, kita itu kalau belajar itu pasti disuruh harus banyak tanya, banyak mencari tahu juga. Kan Tuhan sendiri juga bilang, mencari maka kamu akan mendapat. Kan begitu kan, sesuai firman Tuhan. Nah, itu sih. Jadi jangan pernah merasa malu kalau misalnya mau bertanya masalah agama gitu, terlebih dalam hal hubungannya dengan sains, jangan pernah malu. Justru Tuhan pun pasti kasih jempol itu. Berarti otak kamu dipakai buat berpikir. Justru otak kamu itu dipakai untuk hal yang bermanfaat, untuk berpikir tentang kehidupan kita ini. Gue potong dikit, Wat. Nah, gue potong berkaitan dengan itu tadi bilang Tuhan itu, karena kan di Alkitab sendiri kan nulis kan, kasihlah alammu dengan segenap jiwa, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan ada juga segenap akal budimu. Benar banget katanya Tuhan. Iya, lanjut Wat. Ada lagi Wat? Nah, terus berkaitan tentang tadi masalah sains sama agama, yang bagi gue sendiri ya sebenarnya kalau bisa dibilang masalah sains itu justru masalah sains awal-awal kayak perhitungan aljabar sama penemuan angka-angka itu sebenarnya semuanya kalau bisa dibilang berasal dari Alkitab juga, dari Alkitab itu. Dari zaman dulu orang juga munculnya angka-angka itu
supaya itu angka itu sebenarnya bisa dibilang bahasa internasional seluruh dunia itu bukan bahasa Inggris atau apa. Bahasa internasional kita itu angka. Coba kalau nggak ada angka gitu, bisa nggak bilang sesuatu kalau tanpa angka itu rasanya kayak susah banget gitu. Kayak misalnya mau beli beras gitu, beras kilo berapa gitu, kalau nggak ada angka kan sulit pasti. Dari zaman dulu justru udah dijabarkan kalau sebenarnya banyak dulu juga itu kan kalau bisa dibilang para penemu teori-teori matematika zaman dulu kan semuanya itu pada orang-orang yang percaya semua, mau orang Kristen, orang Muslim, semuanya kan juga pernah mengemukakan teori-teori mereka sendiri. Jadi kalau bisa dibilang sih, kalau kamu jadi orang pintar dalam sains yang kamu itu nggak usah rendah diri kalau misalnya dibilang ini nanti dibilang murtad atau ateis, ya jangan rendah diri kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu apa? Orang-orang bilang itu, ada lagi. Ya nggak apa-apa. Vincent lanjutin dulu aja. Jadi menurut yang gue tadi tangkap tadi dari yang lo ngomong, berarti sebenarnya orang mengira kalau dia itu misalkan memutuskan diri dia ateis, sebenarnya itu Tuhannya tetap ada gitu ya. Mungkin itu karena dia dengan emosi dia pernah dikecewakan, atau mungkin dia punya latar belakang temannya kayak gini, hamba Tuhannya itu pernah melecehkan, mungkin pernah kasus, pendetanya pernah begini, atau misalkan seperti tadi lu bilang, lo kenapa Tuhan ini Afrika ini orangnya tidak bersalah banyak, ibu-ibunya hamil lalu dia kelaparan, dia meninggal, kenapa Tuhan begitu, terus dia mulai merasa segala macam gitu kan. Padahal ya memang itu cuma pertanyaanmu saja gitu kan, itu cuma emosimu saja, tapi sebenarnya ya emosi kita masih nongkrong gitu ya di atas ya, masih ngopi gitu. Benar. Iya. Itu menurut gua benar. Tetapi iya sih, benar sih. Ya kebanyakan sih memang orang itu seperti itu ya, Wate. Karena kan pasti semua orang yang belas lahir gitu kan, begitu lahir gak mungkin dia langsung ngomong oke, saya ateis gitu. Oke, saya nggak mau percaya Tuhan. Kalau menurut gue sih pasti mereka punya satu kepercayaan dulu sih. Atau mungkin dari orang tuanya ya. Nah, tapi kan orang tuanya pun kan juga dilahirkan kan nggak mungkin langsung ateis gitu kan. Pasti ada lah orang tuanya, mau neneknya punya nenek gitu apa segala macam tuh nggak ada yang langsung lahir tuh ateis gitu. Bener ya, Mate? Ya, betul. Nah, jadi dari situ turun temurun, jadi sebenarnya itu nggak ada orang yang begitu dia lahir atau begitu langsung percaya tuh ateis gitu. Pasti dia punya suatu kepercayaan. Ya mungkin dia memutuskan diri dia ateis, mungkin ya kayak tadi gue bilang, mungkin karena hamba Tuhan yang pernah begini dikecewa, temannya ternyata yang katanya sering pelayanan, katanya kalau nyembah itu bisa nangis, bisa bahasa roh, kira ya laba. Cuma masih sering curi gitu kan, mesti nyolong, atau mungkin ada ini Tuhan ini hamba Tuhan ini, pendeta ini bisa menyembuhkan orang, bisa dipakai Tuhan secara dahsyat gitu kan, tetapi dia terkena kasus pencabulan gitu kan, kasus gitu kan, terus jemaat-jemaatnya mendengarkan kecewa gitu kan. Nah, ini orang yang begini saja, yang katanya ngaku-ngaku percaya Tuhan saja itu seperti ini gitu. Apakah benar? Jadi kalau mau bertanya, jadi benar nggak itu ada Tuhan nggak gitu? Sabar nih. Jadi kalau misalnya orang ateis berarti percayanya sama sains gitu. Pastinya percaya sama sains. Nah, ateis yaitu ada yang benar-benar dia tuh memutuskan diri dia untuk ateis, itu mungkin karena dengan emosi dan segala macam, dan ada juga yang mungkin karena sains itu. Ini nanti kita masuk nih, bentar lagi nih. Lo gara-gara nanya itu gue jadi masuk. Nah, lo bilang harusnya percaya sains. Nah, makanya ini gue bilang, tadi ada ateis yang karena emosi, yang karena kekecewaan, karena dikecewakan gitu. Dan ada juga yang tentang sains. Jadi dia semakin pintar, dia belajar, oke. Dia mungkin percaya Tuhan, dia baca terus, belajar sains, dia belajar mulai
ikut kuliah lah, kemudian filsafat atau mungkin kuliah mana yang teknik teori-teori dasar gitu kan, teori-teori mendalam, jadi S3 segala macam, dan dia memutuskan kayaknya mempercayakan ada Tuhan itu kayaknya suatu hal yang tidak masuk akal. Itu tidak ada. Berdasarkan yang gue pelajari di sains tuh, di apa segala macam itu tidak ada. Dia percaya gitu. Justru lu semakin belajar sains segala macam, dia memutuskan untuk tidak ada. Nah, dari sini gue mau nanya, ya teman-teman kalau mau menyinggung langsung ngomong aja ya. Gue mau nanya ke Edward lagi. Apakah benar, Wat, seperti itu, Wat? Justru semakin lu belajar begini-begini segala macam, justru lu mendapatkan Tuhan itu tidak ada. Lu mendapatkan itu pada akhirnya itu bukan ada Tuhan gitu. Justru sebenarnya itu nggak ada apa-apa. Cuma ya di sains ini, di dunia ini nggak ada itu kekuasaan ilahi itu di luar sana itu yang melebihi manusia tuh, pencipta gitu kan ya, pencipta yang menciptakan segala itu ya nggak ada. Kalau kita pakai sains gitu, kalau kita pakai sains itu nggak ada gitu. Gimana, Pak? Nah, kalau kayak gini masalahnya, coba ini jawab pakai gue kan dikasih pertanyaan, gue coba jawab dengan melontarkan pertanyaan lagi. Coba kira-kira siapa ya? Si Michael dari tadi ini. Si Michael kan belum bersuara. Nih Michael, gue coba kasih pertanyaan simpel. Buktikan keberadaan Michael sekarang ini juga. Itu aja. Tolong buktikan keberadaan si Michael sekarang ini. Oke. Nah, ini udah terbukti bersuara. Ya, terbuktinya dari bagaimana Mike jelaskan secara terperinci gitu biar ini bisa dikupas lebih jauh. Oke, buktikan kalau misalnya kalau gue ini memang ada pembuktiannya kayak gimana misalnya? Oke. Gimana ya cara bukti ini sekarang ya? ya ini, lu bisa mendengar suara gue, itu tanda gue ada gitu. Karena gue ada, suara gue. Dari suara. Ada lagi? Lu bisa melihat gue di dalam kamera, gue bisa bergerak di online kayak gini. Kalau misalnya kalau offline lagi? Mungkin ya kita bisa bersentuhan gitu. Offline cuman. Ada lagi yang bisa dibuktikan? Kayak ini dipegang kan keras kan nih. Ya iya. Gua ada bentuk fisiknya gitu. Bisa bentuk fisiknya. Ya. Nah, tapi itu kan menurut Michael menunjukkan keberadaan diri kan itu bisa dipegang, bisa dilihat kan. Suara Michael juga tadi terdengar jelas di telinga kan. Bisa dijilat, bisa dicium, sejenisnya kan. Itu kan sebenarnya bisa menunjukkan keberadaan kita itu karena masalah alat-alat indrawi kita. Mata, hidung, mulut, telinga, kulit kita semua kan 5 indera. Nah, tapi ada beberapa kalangan orang bilang itu sebenarnya kalau kita untuk pertanyaan sesimpel ini kan, ternyata jawabannya nggak sesimpel itu. Kalau bisa dibilang kalau alat indrawi kita itu justru biasanya disebut alat indra tukang bohong gitu. Karena apa yang kita rasakan nggak sepenuhnya benar-benar yang sebenarnya kita lihat. Contohnya kayak gini, gue kasih contoh. Misalnya ini, kamu lihat rel kereta api kan? Kamu berdiri di rel kereta api gitu. Kalau misalnya ada yang pernah lihat itu rel kereta api kan? Rel kereta api kan sebenarnya kan kalau dalam bahasa matematisnya kan paralel kan? Rel kereta api paralel itu. Dua garis yang nggak bakal bertemu di satu ujung, nggak mungkin bertemu, nggak mungkin. Kalau bertemu itu kereta apinya dijamin langsung, aduh, kena setan. Nah, tapi kalau kita lihat kita di tengah kereta api lihat sampai ke ujung kan, kereta apinya itu ini nyambung, nggak lurus, tapi nyambung jadi satu. Kalau kita lihat pakai mata kita. Nah, itu berarti mata kita sendiri itu nggak bisa dipakai sebagai patokan atau pedoman sebagai suatu penunjukan keberadaan. Karena mata kita aja itu masih bisa
bilang masih bisa ditipu atau dibohongi. Atau coba kalian coba cek atau search itu di Google misalnya visual paradox gitu atau benar-benar ilusi optik yang Iya. mustahil. Ngerti. Iya, Itu pasti pernah banyak dengar, banget pernah itu dengar. ilusi Benar. optik yang menipu mata. Mm-mm. Terus telinga juga, telinga. Nanti kalau anggapan contoh paling simpel. Nanti pasti ini ada yang pernah kayak gitu. Misalnya dipanggil sama ibu, nah bawakan sendok ya. Tiba-tiba turun-turun ke dapur kasih ibu garpu. Itu aja udah telinga udah ditipu. Pasti pernah kayak gitu. Oh, iya. Atau misalnya kayak kita dengar jam. Kalau kita lagi ngomong kayak gini, kita nggak mungkin dengar suara detik jam kan, tek 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 kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah malam hari gitu, kedengaran jelas itu. Nah kan agak aneh. Padahal suara detik jarum itu tetap terdengar, tapi cuma kedengarannya itu benar-benar jelas Pas kita ngobrol ini pun lagi juga tidur tetap atau ada lagi ya Wat, ya, jamnya Wat, ya. Iya, tapi nggak terlalu kedengaran jelas. Itu berarti pendengaran pun juga nggak bisa dijadikan Benar. patokan atau pedoman juga. Benar. Nah, Setuju. selain itu juga untuk penciuman lidah ya, itu zaman sekarang udah teknologi udah maju pun penciuman bisa dimanipulasi juga. Pengecapan juga bisa dimanipulasi juga itu. Kalau gue bilang sebenarnya kan kita mengenal 5 rasa kan, asin, manis, asam, pahit, sama umami. Kalau gue bilang sih rasa kelima umami itu sebenarnya lebih ke arah kayak kita merasakan sesuatu tapi kita nggak tahu itu rasa apa sih. Asin itu. Jadinya itulah Betul. pengecapan aja masih bisa dikibulin. Ya, setuju. Ngerti gue, Wat. Ngerti. Intinya itu berarti bisa dibilang justru kalau alat indrawi kita sendiri aja masih bisa ditipu loh untuk hal-hal sepele seperti itu. Nah, jadi ini Wat, kalau nah, kita pun juga harus berpikir. Gue juga dulu waktu pas Vincent dulu. Nggak apa-apa, potong aja dulu. itu Wat, lu bilang Wat, itu menarik, sebenarnya bener. Gue nggak pernah mikirin dalam, cuma tadi lu baru sadarin. Jadi sebenarnya indera kita tuh yang ada di kita ini yang katanya orang ada yang indera kelima atau yang mungkin indera keenam ya nggak tahu. Cuma tadi kayak tadi lu nanya Michael, lu bagaimana membuktikan kalau lu tuh benar-benar manusia atau mungkin lu tuh ada benar. Michael bilang gue bisa cium, bisa ngomong ya kan. Kalau mungkin ketemu bisa fisik gitu kan. Dan lu mengatakan itu sebenarnya bisa ditipu dan sangat sering kita ditipu ya sama itu ya, sama indera-indera yang kita punya ini. Dan manusia bisa ditanya itu apa, bagaimana kamu membuktikan kamu dirimu manusia atau apa, mereka jawabnya itu. Jadi lu mengatakan itu sebenarnya sangat mudah untuk ditipu. Nah, buat kalau misalkan dia nanya gini, oke, indera-indera itu bisa ditipu, tapi dia bisa mengatakan, oke, saya itu apa membedakannya, saya itu punya akal, saya punya akal gitu. Kalau hewan kan nggak ada tuh akal budi, gitu. Nah, lu gimana, Wat? Nah, kalau masalah akal, nah itulah. Kalau nge-lag, Wat. Sebenarnya si Vincent udah jawab pertanyaan Nge-lag, Wat. Sorry, Wat. Nge-lag, Wat. gua tadi. Karena sebenarnya pertanyaannya itu jawab sama beberapa ilmuwan atau jawabannya sebenarnya simpel, nggak usah pakai alat indrawi bisa dilihat atau apa, jawabannya cuma simpel satu kalimat, disebut we think therefore we are atau we think therefore I am gitu. Artinya karena kita berpikir kita ada. Bener. Wat. Tadi apa, Wat? Nge-lag tadi, Wat. Dari awal nge-lag. Coba. Tadi kayaknya lu agak putus-putus, Wat, di awal, Wat. Sampai cuma yang terakhir gue dengar cuma waiting therefore I am, udah gitu bang. Iya. Gue ulangin lagi kata jawabannya itu we think, kita berpikir, we think therefore I am atau we are gitu. Karena gue berpikir, maka gue ada. Karena itulah penunjukan keberadaan kita sendiri itu sebenarnya karena kita berpikir sendiri, makanya kita ada. Kalau memakai alat indera kita kan masih bisa ditipu. Tapi kenapa misalnya si Michael ada, si Vincent ada, si Stanley ada, si gua sendiri juga ada. Karena ya kita diri sendiri, ini kita berpikir sendiri, ini diri gua gitu. Jati diri gua ya, karena gua berpikir gitu, ini diri gua, ini jati diri gua sendiri ya. Kita itu ada, makanya itu.
Bingung. Oh, jasa lah, wah. Terus nah, apa lu bilang we think therefore I am itu gue tahu, gue pernah dengar itu istilah teologisnya itu benar, itu kalau mau dijabarkan benar banget. Berarti lu mengatakan justru itu yang membedakan kita gitu kan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya lagi, lalu kaitannya dengan Tuhan atau mungkin lebih spesifik dengan kekristenan gitu, dengan iman Kristen yang percaya dengan Tuhan, itu apa kaitannya? Nah, ini sekalian gue singgung. Nah, karena gini, Wan, karena ada yang mengatakan ini, sorry ya gue potong lagi ya, Wat ya. Iya, nggak apa-apa. Karena ada yang mengatakan, oh enggak kok, akal, budi, pikiran itu tuh sebenarnya tuh bisa kok diciptakan oleh dunia. Buktinya katanya itu tuh apa seperti moral segala macam. Monyet katanya itu bisa kok berpikir juga, dia bisa lihat apa, dia tahu misalkan kalau yang ini yang pendukung teori seleksi alam ya, dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya hukum moral itu segala macam tuh ada. Dia mengatakan monyet kayak misalnya banding dua monyet. Monyet pertama, monyet kedua. Monyet pertama dikasih kalau mau nyari makan, dia tuh nyari makannya itu greedy, serakah. Dia nggak mau bagi-bagi teman, dia egois lah segala macam. Dan yang satunya lagi monyetnya ini tuh tidak egois, dia bareng-bareng sama teman, dia itu kasih makannya ke teman segala macam. Itu tuh ada terjadi katanya. Dan dari situ ya udah monyet yang A ini yang tidak egois itu yang terus survive sampai sekarang. Jadi sebenarnya akal itu tuh bisa dijelaskan ada gitu di pengetahuan gitu sebenarnya. Nah, menurut lu bagaimana, Mat? Apa lu bilang ini justru we think therefore I am? Lalu kaitannya dengan adanya Tuhan itu eksis itu apa, Mat? Nih, ini sekalian gue jabarkan sedikit sama korelasinya sama masalah sains itu kan. Betul. Kita tahu ini, gue dulu juga pernah belajar masalah fisika kimia juga. Itu gue dulu pernah diajarin sama guru gue kan. Kayak kita kalau misalnya ini bikin satu titik pakai pulpen kita entah di mana kan. Satu titik itu terdiri dari jutaan atom. Itu udah pasti punya. Tubuh kita sendiri pun itu sebenarnya kan terdiri dari atom. Kan dibilang atom itu adalah satuan materi yang paling kecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Tapi ya walaupun akhirnya masih bisa kita bagi-bagi lagi bagian-bagian atom. Itu udah pasti. Nah, kita perlu tahu secara perkembangan teori atom kan, sampai yang paling baru kan teori atom mekanika kuantum itu kan. Nah, itu kan atom kan bentuknya kan bulat kayak gini kan. Anggapan ini bola lah. Anggapan ini kayak bola. Di dalamnya itu kan di dalamnya kan popong gitu kan. Di dalamnya di sini ada inti atom di sini inti atomnya di sini kan. Kalau di sekolah kan diajarkan elektron kan mengelilingi inti atom yaitu proton kan, mengelilingi kayak gitu. Iya. Nah itu kan kalau nggak salah teori atom board kan. Cuman kalau untuk di teori mekanika kuantum itu kan itu lebih bisa dibilang lebih filosofis sama lebih nggak jelas lagi, lebih bikin bingung sebenarnya. Kenapa? Karena dibilang dalam teori mekanika kuantum itu sebenarnya kita itu elektron itu bergerak, nggak bisa kita prediksi posisinya di mana. Dalam misalnya dalam 1 detik elektronnya mungkin di sini, tapi mungkin dalam berapa milidetik kemudian bisa ganti-ganti tempat. Yang bisa kita tahu itu cuman ini, kalau bahasanya itu kebolehjadian menemukan letak titik elektron itu bergerak, ruang kebolehjadian. Gaji banget kan, gak jelas banget kan. Ruang kebolehjadian, ruang kemungkinan. Anggapan kalau misalnya ini inti atom, di sini elektronnya. Kita berkira kan elektronnya kan berpikir putar kayak tata surya gitu kan. Cuman enggak, ternyata elektronnya itu bergeraknya itu kayak udah ada pola-polanya sedikit. Anggapan ini kayak ini di daerah ruang gerak elektronnya. Namanya area gerak elektron ini disebut namanya awan kuantum. Di dalam awan kuantum itu elektron-elektron yang bergerak di dalam sini. Nah, kita nggak bisa pastikan elektronnya itu tempatnya di mana. Yang kita bisa pastikan itu bahwa ada kemungkinan elektron itu kita temukannya di daerah sini. Dalam suatu ruang ini kita menemukan elektron itu. Nah, di dalam ruang itu kan namanya awan elektron. Awan kan kalau
pikiran logis atau pikiran awam kita kan, awan itu kan kayak kopong gitu kan, kayak bisa dibilang tembus gitu, tembus pandang kan. Berarti kalau bisa dibilang tubuh kita ini sebenarnya kalau bisa dibilang terdiri dari banyak awan, kan tembus kan, karena kan bisa dibilang jarak atom sama inti atom kan sebenarnya lumayan jauh itu, kan berarti di sekitarnya kan tembus pandang itu, atau dalam bentuk awan gitu kan. Nah, anggapannya kayak ini, kalau misalnya kamu taruh bola pingpong di stasiun GBK, terus jarak inti atom misalnya di GBK kan, elektronnya itu bisa diibaratkan di daerah puncak sejauh itu. Nah, di antara daerah GBK sama puncak itulah yang disebut namanya awan elektron atau awan kuantum. Nah, di dalam daerah itu kan sebenarnya kopong gitu. Elektronnya bisa bergerak di sana-sana, cuman ya namanya tetap kopong ya kopong gitu. Berarti bisa dibilang tubuh kita ini bisa dipegang, tapi itu berarti jadi bilang kayak diri kita sendiri tuh jadi bilang kayak ini mulai mempertanyakan masalah eksistensi diri kita sendiri. Kalau kita pegang kayak gini, apa benar kita benar-benar nyata gitu? Padahal dalam tubuh kita tersusun dari atom kan itu dibilang ini kopong sebenarnya. Kalau sesuai dalam teori atau mekanika kuantum. Nah, itu baru cuman awan elektronnya loh, baru di sekitar inti atom. Kalau inti atom kan kita belajar ada proton sama neutron. Nah, tapi proton sama neutron itu pun saling bertemu-temukan di dalam inti atom, itu pun juga masih ada ruang-ruang juga. Nah, setelah kita belajar pasti kuliah, nanti gue belum ada kesempatan buat kuliah, tapi gue ada pernah dengar berita katanya inti atom itu kayak proton sama neutron itu masih terbagi-bagi lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil. Jadi proton sama neutron itu bukan bagian terkecil atom. Justru yang bagian terkecilnya itu namanya kalau nggak salah quark gitu. Quark kecil itu yang membentuk semua bagian-bagian inti atom. Terus quark itu juga terdiri lagi dari string-string atau dawai-dawai kuantum. Nah, lebih nggak jelas lagi, Kak. Nah, dawai kuantum itu pun juga ini. Itu saling terhubung. Celah-celah antara dawai-dawai kuantum itu disebutnya busa kuantum. Busa kuantum itu apalagi? Busa kuantum itu bisa dibilang kayak ruang kopong kayak awan elektron lagi. Jadi bisa dibilang dari atom kita dari atom awal sampai yang paling kecil, sampai quark, proton, neutron, quark sama dawai-dawai mekanik kuantum yang bikin pusing itu. Itu semua pada daerah kopong semua. Iya. Daerah yang bisa dibilang kosong gitu. Apalagi karena tubuh kita kan ini 75% kalau air. Sabar Wat, nge-lag Wat. Udah ini salah satu molekul, salah satu bentuk atom. Jadi ini udah bisa dipasang. Nah, ya silakan Stan. Nge-lag Wat tadi nge-lag Wat. Tadi apa Wat? Kedengeran tapi air dia ngomong apa manusia katanya itu 75% dari air, tapi air sendiri pun dari atom ya katanya. Atom, iya. Dan di dalam atom-atom itu kan banyak banget ruang-ruang kosongnya itu. Kalau misalnya kita ini, jadi sebenarnya manusia itu terbentuknya itu berarti kayak hampa gitu sebenarnya. Kenapa kita bisa memegang diri sendiri kita itu, karena kan kita perlu tahu elektron kan itu bisa berpindah jalur atau berpindah ruang dalam awan elektron itu kan bisa dibilang memancarkan sama menyerap energi. Gue menyentuh tubuh gue atau menyentuh pipi gue atau wajah gue itu bisa dibilang ini bukan masalah atomnya kopong atau nggak kopong, tapi itu karena pas gue sentuh ini ada kemungkinan keluar atau energi keluar atau energi terserap. Kalau misalnya nggak ada itu, mungkin pas gue sentuh kayak gini mungkin bisa tembus tangan gue. Padahal ya itu dia. Lucunya itu. Justru kalau kita semakin berpikir masalah sains itu juga. Sains itu pun juga sebenarnya bisa dibilang ini nggak terlalu sama, nggak masuk akal juga. Kayak kepercayaan kita sama memahami Tuhan sama memahami sains itu sebenarnya sama-sama bisa dibilang nggak jelas. Ada seorang ilmuwan bilang
kalau kita semakin mempelajari sains kan, sebenarnya justru sains itu lebih nggak realistis atau lebih fiksi daripada fiksi itu sendiri. Aduh. Science Waduh. is more fiction than a fiction, kayak gitu. Bener. Wah, Gitu cuy. oh. Jadi Jadi sebenarnya kalau ya, lanjutin, Bang. si Vincent Kenapa? sekarang yang nge-lag. Tadi Tadi apa? nge-lag Kalau itu apa? si Vincent. Nah, Oh. itu jadi sebenarnya bisa dibilang sebenarnya kalau bisa dibilang kan banyak orang bilang kan sebenarnya kita itu punya orang-orang yang punya indera ke-6, indera ke-5 gitu atau indera keberapa gitu. Itu sebenarnya benar atau enggak ya? Sebenarnya sih kita juga bisa dibilang itu sebenarnya kayak bisa dibilang kayak makhluk astral juga, cuman kitanya itu bisa dibilang mungkin ikatan antar atomnya itu lebih kuat, sedangkan para hantu-hantu gentayangan itu atau makhluk astral yang kita nggak tahu itu sebenarnya mungkin ikatan elektronnya itu mungkin kurang kuat jadi bisa melayang-layang ya kayak gitu. Ya jokesnya ya kayak gitulah. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita itu ya bisa dibilang makhluk. Kalau dibilang makhluk astral ya iya, kita itu hidup di dimensi kita ini sekarang itu ya kalau bisa dibilang kita ini hampa. Kalau secara teoritis sains ngomong kayak gitu. Tubuh kita sebenarnya diisi banyak sekali sama kehampaan kayak gitu. Oke. Sebelum nanti yang nonton nangis-nangis, Wad. Sama Sebenarnya benar. kepalanya Yang harus lu katakan benar hanya banget. migrain. Sambil nonton sambil kelar nonton sakit kepala semua sulit loh. Tapi gue sedikit tangkap walaupun ada beberapa inti yang gak gue tapi tetap gue ngerti kok apa yang lo mau katakan. Jadi justru sebenarnya lo mengatakan ya manusia itu sendiri tuh kalau dari sains dari ilmuwan itu tuh yang tidak percaya dengan kekristenan tuh justru malah ketemunya tuh ya hampa gitu ya. Katanya dari atom itu apa intinya segala macam padahal atomnya sendiri tuh banyak sekali kehampaannya gitu. Nah, jadi lalu jika memang teori seperti itu tuh tidak valid atau mungkin konyol ya sangat konyol mungkin. Nah, lalu apa yang bisa diberikan jawabannya oleh kekristenan? Ini gue kasih sedikit jawaban atas tadi si Vincent awal-awal juga menyinggung teori Big Bang kan. Sebenarnya teori Big Bang itu sebenarnya udah bisa dibilang udah kayak ditolak atau kayak bisa dibilang udah dibantah. Karena kita perlu tahu bahwa dalam zaman Yunani kuno, zaman Aristoteles, Demokritus gitu atau sejenis tokoh-tokoh figur sejenisnya, itu dibilang segala sesuatu itu terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Cause and result selalu seperti itu. Suatu akibat terjadi karena ada sebab. Nah, sebab itu pun terjadi karena ada sebab yang lain lagi. Dan sebab yang itu terjadi karena sebab yang lain lagi. Begitu terus sampai akhirnya kita menemukan bahwa ternyata ada satu sebab yang menjadi awal mula dari semua sebab yang terjadi sampai sekarang ini. Kalau nggak salah namanya causa prima atau sebab yang besar gitu, prima causa itu. Yang pertama lah ya gitu ya. Yang pertama. Nah, kenapa teori Big Bang itu bisa dibantahkan? Karena kan bisa dibilang pas Einstein sendiri juga bilang dia nggak setuju sama teori Big Bang sebenarnya. Karena kalau bisa dibilang kayak gini, karena kan teori Big Bang itu kan sebenarnya nggak ada sesuatu tiba-tiba terjadi tumbukan atom atau tumbukan apa karena akhirnya menghasilkan ledakan supernova yang berujung pada pembentukannya alam semesta. Nah, tapi yang jadi dipertanyakan sama para ilmuwan kayak Einstein itu kan, kalau sesuatu itu terjadi pasti ada sebabnya. Akibatnya kan suatu terjadi tumbukan yang menghasilkan ledakan supernova. Nah, sebabnya ini apa? Sebab sebelumnya itu apa? Nah, sebabnya ini yang nggak bisa dijawab sama teori Big Bang. Nah, itu dia yang menjadi mengapa teori Big Bang itu bisa dibantah karena ya itu. Kalau memang segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya, sebab dari teori Big Bang itu apa? Padahal awal-awal mulai itu kan nggak ada apa-apa sama sekali.
Ini kita berpikir awal mulanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi kayak dijentik, cek langsung terjadi Big Bang, langsung itu. Apa semua itu cuma kebetulan atau memang ada sesuatu yang di luar nalar kita yang menyebabkan hal itu terjadi? Itulah pertanyaannya. Ngerti. Dapat. Nah, itu sih jawaban gua atas teori Big Bang. Oke. Nah, Jadi ada lagi? oke. Jadi ada sebab dan pada akhirnya kita akan menemukan si tadi apa buat istilahnya tadi? Bahasa itunya tadi? Prima causa. Kita Prima causa. Jadi ya penyebab ilahi gitu. Benar-benar yang pertama gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Ada yang kebingungan? Ada yang tampaknya kayaknya enggak nih, salah nih kayaknya nih. Ini dari Stanley atau Michael? Sebelum gua nanya lagi nanti. Stanley dulu. Stanley dulu mungkin atau aman-aman aja sejauh ini. Aman sih, masih aman sih. Dan tadi gue juga penasaran atau apa? Dari tadi itu gue tuh mau mencari apa Stan? Gue pengen cari celahnya Edward. Jadi ceritanya biar teman-teman yang kayak mungkin kan ada yang mau penasaran gitu kan. Kan biasanya kan ada kan orang yang mau mencari kesalahan. Nah, gue pengen berpikir jadi orang yang seperti itu. Tapi tadi gue belum menemukan kesalahan. Masih masuk akal semuanya. Iya. Lanjut. Iya, masih. Kalau si Michael belum. Ini dua-dua ini kartu joker ini. Berarti ini lu mendalaminya ini di sisi lu menyimpulkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ya penyebabnya itu. Berarti lu mendalaminya dari sisi penciptaan ya, Wat ya? Dari sisi Iya. Justru gue memang orangnya berpikir logis, gue suka ilmu pengetahuan, gue suka sains, tapi gue pasti tetap percaya Tuhan itu ada. Dan gue masih berpikir sehat tentang kenyataan bahwa mujizat Tuhan itu pasti ada. Edward. Kalau kata lu selalu akan ada sebab sampai tadi paling awal apa namanya sebab apa? Kausa ya? Gua tahu pertanyaan lu. Prima causa. Gua tahu pertanyaan lu nih. Kalau gitu ya apakah kalau gitu berarti menurut gue ya kalau menggunakan teori itu berarti nggak akan ada habis-habisnya, Wak. Jadi menurut gue kayak ya berarti apakah Tuhan Yesus itu sendiri tuh ada yang ciptain gitu? Sebelumnya ada penyebabnya sehingga ada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, ini Stan. Nah, masalahnya itu pas waktu teori ini dikemukakan itu semuanya berujung semua akibat pasti ada sebab kan. Tapi itu semuanya kesimpulan yang mereka dapat itu sesuatu itu terjadi pasti karena ada satu sebab. Nah, tapi ada satu sebab lagi yang menjadi cabang awal itu terjadi. Sumber dari segalanya. Nah, biar ini bisa lebih dimengerti, gue kasih pertanyaan paradoks ya. Ini gue kasih pertanyaan paradoks omnipotence. Ini biar bisa menjawab pertanyaan si Stanley juga. Kan ini pernah ada pertanyaan kayak gini. Sorry. Bisakah Tuhan itu membuat batu yang bahkan Tuhan sendiri nggak bisa angkat gitu? Atau Tuhan bisa nggak menciptakan Tuhan lain gitu? What? Nah, itu tadi lu nanya itu ya? Apa? Lu bilang kalau ada sebabnya terus berarti Tuhan itu ada penyebabnya juga dong gitu ya? Lu nanya gitu berarti ya? Ya, oke. Soalnya jadi gua pergi bentar. Ya, lanjut, Wat. Nah, waktu itu pas gue dapat pertanyaan itu pas gue masih SMA, pas guru agama gue datang ngajarkan. Jadi dia bilang kasih pertanyaan paradoks omnipotence ini namanya. Dia bilang katanya sebenarnya bisa nggak sih Tuhan itu bikin batu yang bahkan beliau sendiri nggak bisa angkat gitu? Bisa nggak kalau Tuhan sendiri itu menciptakan Tuhan lain gitu kan? Iya. Nah, kita pun itu sekelas sampai bingung sampai 1 jam pelajaran itu nggak bisa jawab, itu benar-benar nggak tahu itu jawabannya kayak gimana. Sampai akhirnya guru kita kasih ini jawaban yang dibilang memuaskan mungkin nggak juga untuk sebagian orang, tapi menurut gue itu merupakan sebuah jawaban yang cukup memuaskan untuk menjawab masalah paradoks omnipotence ini. Apa tuh? Nah, kalau bisa dibilang jawabannya itu simpel. Dia jawab dengan pertanyaan lagi. Untuk apa Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkat sama dia sendiri?
Untuk apa Tuhan mau menciptakan Tuhan yang lain? Kayak Tuhan nggak ada kerjaan lain aja selain bikin sesuatu yang impossible kayak gitu. Sebuah pertanyaan dijawab dengan pertanyaan itu sendiri. Untuk apa? Pertanyaan how dijawab dengan pertanyaan why gitu. Jadi kalau bisa dibilang pertanyaan si Stanley masalah prima causa ini, ya prima causa itu udah benar-benar sebab yang paling awal itu. Dan bisa dibilang sebab awal ini kenapa bisa ada sebab awalnya lagi gitu. Padahal ini udah sebab paling awal itu. Untuk Gini, apa ya sebab yang Gini, Wat. awalnya ini? Ini Wat, sabar Wan. Kata lu kan akal kita terbatas, akal kita benar-benar mudah mudah tertipu lah, ya Wat ya. Mata kita mudah tertipu, akal Iya. kita. Jadi ya lu bisa benar-benar 100% yakin bahwa Tuhan itu sendiri prima causa dengan akal lu yang lu bilang sendiri sangat terbatas, itu gimana caranya gitu loh, Wat? Gimana caranya lu bisa mengatakan bahwa sedangkan kalau kita ngomong prima causa itu kan wah bener-bener beyond otak kita lah, Wat, kalau bisa gue bilang. Ya nggak sih, karena prima causa itu bener-bener awal dari segalanya. Gitu kan kayak ya ini ngomong orang biasa ya. Kalau orang biasa ngomong ya mentang-mentang lu Kristen aja gitu, jadi lu ngomongnya Tuhan Yesus gitu ya. Kalau misalnya gitu gimana, Wat, menurut lu? Kan akal kita kan terbatas, lu bilang sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita membicara itu kan masa dalam gue melihatnya dalam sisi sains. Dalam masalah bidang agama sendiri sebenarnya kita berbicara tentang masalah Tuhan, Yesus atau Allah kan, itu sebenarnya juga bisa dibilang berpikirnya itu memang di luar nalar. Nih, gue tanya, ada nggak kepercayaan yang lebih gila daripada kepercayaan kita sebagai agama Kristen, Islam sama sejenisnya sama agama lain? Kita mempercayai sesuatu yang bahkan kita sendiri nggak bisa lihat, nggak bisa rasakan. Kita cuma bisa rasakan atau lihat berdasarkan Roh Kudus saja. Tapi kita sendiri nggak pernah kan lihat muka asli Tuhan itu kayak gimana, kan kita nggak tahu. Tapi kita percaya itu kalau secara saintifik itu sebenarnya lebih di luar nalar itu sebenarnya. Lebih di luar nalar karena kita mempercayai sesuatu, we believe in something that we don't even see kayak gitu. Makanya tadi gue bilang sains sama agama itu sebenarnya bisa dibilang dua-duanya itu sebenarnya lucu. Karena sebenarnya mau sains sama agama itu justru lebih fiksi daripada fiction itu sendiri. Fiction kayak misalnya Marvel gitu atau apa, justru itu lebih mudah dicerna sama otak daripada sains sama agama itu sendiri. Coba, pasti benar itu. Setuju, Wat. Iya. We believe what we see ya, kalau kita manusia. Kayaknya itu. Iya, pasti. Kalau masalah kayak teori multiverse lah, kayak di Marvel, DC kan, kalau kita mau jelasin ya bisa aja dijelasin, tapi pas kita belajar sains sama agama kan, kalau sains kita akhirnya berpikir lucu banget tubuh manusia itu terbuat dari kehampaan. Sedangkan masalah agama kita itu belajar bahwa kita mempercayai suatu entitas yang bahkan kita nggak bisa kenali bentuknya apa, tapi kita bisa resapi dan bisa kita yakini keberadaannya apa. Walaupun kita secara manusiawi atau secara daging kita ini kita nggak bisa melihat entitas itu. Dua-duanya sama-sama di luar nalar sebenarnya kalau kita mau berpikir, tapi kita masih meyakini kedua hal itu. Justru dua hal fundamental yang membangun hidup kita, justru dua hal itu yang sangat-sangat lucu. Karena justru itu yang nggak bisa kita resapi baik-baik di dalam otak. Kalau kata Albert Einstein, the more we learn, the more we don't know about something, kayak gitu. Semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa kita semakin nggak tahu. Karena semakin random ya, Wat ya. Kan memang kayak gitu. Gimana, Mike? Nah, luar tanggapan? Oke. Oh, Vincent Lu si Vincent itu katanya. Lu tadi udah terjawab ya. Jadi pertanyaan lu tadi, Stan, karena kalau ada prima causa, ada hukum kausalitas gitu kan, apa segala hal tuh harus ada penyebabnya. Terus kalau di kekristenan menawarkan penyebabnya ya Tuhan. Lalu lu bertanya, Tadi gue nanya begitu ya, benar. Terus habis itu Edward bertanya, kalau semuanya ada sebabnya, berarti yang ini pun juga ada sebabnya dong. Iya. Gitu ya nanya. Iya, tadi udah terjawab belum tadi? Jadi pokoknya ya intinya itu Edward bilang kan, kalau makanya itu kata Edward sendiri kan,
lucu ya kalau misalnya bahas agama sama bahas apa science ya Wat ya kayak ya Sains, pada iya akhirnya bang, sebenarnya itu ya di luar pada nalar akhirnya tuh kita. iya pada akhirnya kan kalau misalnya kita kan agama itu kita mempercayai mengimani kata Edward kan mengimani apa yang tidak kita lihat Iya. jadi ya itu sebenarnya menurut gue itu sudah ya menjawab sih menurut gue sih ya karena ya itu yang dilakukan orang beragama ya Wat ya mempercayai apa yang tidak mereka lihat iman tersebut Nah, ya si Vincent Oke. kayak gimana nih? Kalau gua jawabnya itu benar juga sih tadi Edward bilang. Kalau gua jawabnya itu tuh hukum sebab akibat itu hukum kausalitas ya teman-teman ya. Kausalitas Iya. jadi itu ya kan ya Wat, lu ngerti juga kan ya? Iya. Nah, ya kan tadi seperti yang Wat bilang, itu tuh ada begini, itu ada sebabnya ya ini. Lalu kekristenan menawarkan ya ini, ada satu desainer yang paling jago, desainer ilahi, yaitu Tuhan kita. Lalu mereka bertanya lagi, lalu Tuhan itu penyebabnya apa? Gitu. Kalau katanya itu segala hal yang ada itu harus punya penyebabnya gitu ya. Nah sebenarnya itu tuh salah. Hukum kausalitas itu tidak mengatakan seperti itu. Katanya hukum kausalitas itu ini bukan dari gue ya, ini dari buku ini. Itu mengatakan justru sebenarnya hukum kausalitas itu membutuhkan sebab, itu tuh bukan semua hal membutuhkan sebab, tetapi semua hal yang menjadi ada. Semua yang menjadi ada itu membutuhkan sebab. Bukan semua hal membutuhkan sebab, tetapi semua yang menjadi ada itu yang membutuhkan semua yang menjadi ada membutuhkan sebab. Nah, Tuhan ya, yang kalau dalam teisme kita kan percaya Tuhan ada satu. Ya kita percaya Tuhan dan Tuhan itu bukan menjadi ada, dia memang sudah ada dari situnya sejak kekal segala macamnya. Kalau dari kekalan hingga kekekalan, dan itu tidak lu mengatakan hukum kausalitas itu bertabrakan dengan itu. Oh, enggak, Tuhan tidak menjadi ada, dia memang sudah ada. Tahu dari mana? Sudah ada. Tahu dari mana? Lalu tahu dari mana? Nah, oke. Tahu dari mana kan? Karena gue mungkin bisa nebak pertanyaan lu. Mungkin lu bisa ngomong, oke, ya sudah kalau lu ngomong kayak gitu, ya udah gue ngomong lah, alam semesta kekal. Susah amat. Ya, apa bedanya? Alam semesta kekal, ya sudah selesai. Nah, tetapi dari yang Edward ngomong, kalau tadi Edward ngomong lagi penjelasannya panjang lebar itu bisa panjang sekali. Tetapi dari Edward ngomong dan dari berbagai macam ilmuwan kekristenan ataupun di luar kekristenan yang meneliti hal ini mengatakan justru lu ngomong kayak gitu berarti ada dua kemungkinan ya kan, antara alam semesta itu kekal atau Tuhan kekal gitu kan, yang kita percaya penyebabnya alam semesta itu kekal atau Tuhan yang kekal. Nah, padahal kalau kita sudah tahu gitu ya, kita sudah tahu, udah belajar tadi yang Edward ngomong, kita sudah dengar dari berbagai ilmuwan, itu tuh tidak membuktikan sama sekali, ataupun kalau mau mengatakan alam semesta itu kekal itu sangat konyol. Alam semestanya itu memang kekal gitu, memang sudah ada dia ya kayak gitu ya, memang ada dari kekekalan hingga kekekalan. Justru mengatakan itu tuh malah makin konyol gitu, makin bisa nih alam semesta ini bisa dengan berbagai macam ini tuh bisa menciptakan ini segala macam. Lah dia kekal. Konyol, gitu. Nah, kita konyol karena akal kita terbatas atau emang beneran konyol gitu. Kan kata Edward sendiri kan akal kita terbatas. Enggak. Kita gampang jadi kadang-kadang karena dia jadi emang itu beneran konyol atau emang kita nggak ngerti jadi kita nganggapnya konyol. Karena menganggap itu konyol, karena ini sebenarnya gue belum jelasin panjang lebar. Nah, tapi kalau udah ilmuwan, salah satu dari Edward tadi menjelaskan satu dari 1000 banyaknya bukti-bukti yang bisa dibuktikan. Nah, kalau kita udah dengar nih, ini kan dia kan ada di bab sekian nih. Ini di bab sekian, bukan di bab 1. Jadi di bab sebelumnya itu dia jelasin ini begini. Lalu tiba-tiba gue ngomong, oke, Tuhan itu tidak menjadi tapi dia ada, kekal. Ya kan? Gue ngomong begitu karena gue tahu ini tuh penciptanya, ini tuh penyebab utamanya. Nah, lalu tiba-tiba si ateis juga mau ikutan. Oh ya udah, alam semesta kekal. Lo ngerti nggak? Jadi tiba-tiba dia melupakan yang ini, penyebabnya ini. Lo padahal ini kan penyebabnya ini
ini gue sedang membuktikan bahwa Tuhan ini kekal, Tuhan ini ada. Sedangkan lu tiba-tiba langsung gue ngomong begini, lu langsung tiba-tiba ngomong, oh alam semesta kekal juga. Padahal kalau lu sudah tadi mendengarkan ini penjelasan panjang lebar, lu mengatakan begitu itu sangat konyol. Begitu konyol gitu. Nah, lalu ya itu penyebabnya. Alam semesta, jadi kita sampai di kesimpulan bahwa ya ini penyebab utamanya ini bukan menjadi ada sehingga dia tidak menemukan penyebab. Dia langsung memang ada, sudah ada sedari dulu gitu kan, sudah kekalan ya Tuhan ini. Dan ya ini membawa kesimpulan bahwa agama teistik gitu ya, agama yang percaya Tuhan ini yang benar gitu dibandingkan agama-agama itu. Karena seperti Einstein bilang, ini nggak penting. Nah, ya dan ini tuh kalau kita berpikir dalam menggunakan kesimpulan seperti ini bahwa ada Tuhan yang kekal ini segala macam, itu tuh sangat masuk akal gitu. Bukti-buktinya tuh bahwa kita tahu penyebab pertama yang pasti, itu benar-benar pasti, itu seperti kayak ada dengan sendiri ya, dia tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan materi gitu kan. Karena ya penyebab pertamanya dia menciptakan waktu, ruang dan materi itu gitu. Benar-benar berkuasa karena dapat menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan. Jadi benar-benar pertama ada dengan sendirinya, tidak dibatasi oleh waktu, ruang dan materi, benar-benar berkuasa. Karena ya memang awalnya kan dari ketiadaan, dia menciptakan belas. Lalu dia bilang juga amat sangat cerdas banget pasti, karena menciptakan alam semesta dengan amat presisi, benar-benar pas. Ini belum gue jelasin. Mungkin di next part 2 mungkin gue jelasin itu bagaimana alam semesta itu didesain itu ya, teman-teman ya. Itu tuh pas banget gitu loh. Benar-benar pas banget. Ada argumen-argumen ateis yang mau menentang hal itu tuh tapi sangat konyol. Atau mungkin ada kemungkinannya sangat kecil baru terjadi. Lalu juga yang terakhir personal, karena dapat memilih untuk mengubah kehidupan menjadi alam semesta yang terdiri dari waktu, ruang, dan materi. Nah, kita dengan adanya, mungkin ada yang mengatakan kan, oke, alam semesta itu lu bilang nggak mungkin kekal, ya sudah, fine, ya kan? Lalu kenapa lu bisa bilang Tuhan yang kekal? Kenapa lu bisa bilang ada satu desainer yang kekal? Kenapa lu bisa bilang ada satu pribadi yang kekal ini? Ya ini buktinya. Dia itu berkuasa, dia tahu dari ketiadaan ini itu bisa ada itu ya. Kalau nggak berkuasa itu apalagi gitu loh. Kalau nggak ini sesuatu yang personal, karena dia tahu dia bisa menciptakan kehidupan tentunya itu personal gitu, penting maksudnya tentang dirinya dia. Dan ya itu tidak dibatasi ruang, waktu dan materi, yang dimana itu argumen-argumen yang digunakan, yang pernah gue sharing juga di Komsel kan. Yang si Stephen Hawking yang berkata, ya kan, ya pada mulanya itu ya ruang, waktu dan tempat gitu pada mulanya itu. Nah, terus tanya, itu dari mana? Dia jawab dari ketiadaan. Itu tuh karena adanya gravitasi dan segala macamnya, dia ngomong, tiba-tiba dari ketiadaan itu bisa menciptakan sesuatu yang ada. Waduh, itu konyol sekali. Itu tuh konyol banget. Itu gue pernah sharing di komputer. Itu tuh benar-benar konyol, sekonyol itu. Maksudnya benar-benar bertentangan dengan hukum filsafat, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sains ini. Itu kita ngomong ini bukan anak SMA loh yang sok tahu teman-teman. Yang ngomong ini bukan anak bocah, tapi ngomong Stephen Hawking loh. Kalian coba pikirlah. Ya apa sih dari ketiadaan itu ada gitu? Enggak ada. Ini ada mobil Ferrari nih di sini nih. Ada. Jus. Pokoknya gue nggak bisa jelasin. Karena memang sebegitu konyolnya gitu loh teman-teman. Sebegitu konyolnya dia mengatakan seperti itu. Langsung dia ngomong kayak gitu tuh. Ya, begitu dia ngomong kayak gitu tuh langsung ditentang jus segala macam. Begitu dangkal gitu ternyata kesalahannya. Dan Einstein sendiri pun juga mengakui sebenarnya, dia pernah berkata ya sebenarnya ilmu pengetahuan, dia mengatakan tadi itu apa dia ngomong, ilmu pengetahuan, pokoknya gini, intinya ilmu pengetahuan tanpa agama itu akan sangat konyol gitulah, sangat tidak logis, sangat jauh lah. Nah tetapi agama tanpa dengan ilmu pengetahuan juga tampaknya sangat bosan atau mungkin tampak sangat terlalu apa. Jadi Einstein sendiri yang dengan sebegitu pintarnya pun juga berkesimpulan sama gitu menurut gue. Nah,
Jadi ya itu bener banget. Seperti yang kata Edward, seperti yang kata apa? Kita akhirnya sampai di kesimpulan ini gitu, teman-teman. Kalian lihat ya betapa itu ilmuwan itu yang meneliti segala macam. Kita nggak tahu ya ke depannya. Mungkin akan nanti ada ilmuwan lebih pintar lagi yang menjelaskan. Mungkin nanti Michael suatu saat, S5 di Oxford gitu kan. Kalau dia dong. Samsung dong, Bos. Hah? Samsung dong S5. Bukan ya. Itu mungkin pintar lah ya, pintar sekali, doktor, profesor, guru besar. Wah, lalu Michael ini bilang, Chen ini salah, Chen, bisa gue pecah itu. Waduh. Bisa gue itu akan sangat menurut gue sih itu akan sangat menarik sih maksudnya. Karena di suatu saat seperti itu tuh, karena ya gue percaya atau mungkin kita percaya, kita selama ini sudah percaya pada akhirnya tuh penyebab utama ini si Tuhan ini ada satu desainer ilahi, desainer yang begitu cerdas, begitu personal, punya perasaan gitu, bukan cuma atau berantem nggak jelas, tapi personal, terus dia bukan dibatasi oleh segala macamnya, ini yang diciptakan. Tetapi kita akan sangat open, misalkan teman-teman nanti yang menonton atau mungkin apapun lah ya, mau bertanya atau mau menentang gitu, enggak, sebenarnya ada solusi lain atau ada jawaban lain. Itu akan sangat menarik sekali, sekali. Kita akan sangat tulis di kalau komen. bisa kita undang gitu. Iya, tulis di komen kita undang. Diskusi gitu. Biar kita bisa diskusikan bareng-bareng lagi. Ini gue boleh tambah sedikit, tapi takutnya agak kelamaan. Boleh. Oke, boleh. About 10-15 menit bisa. Ini gue kasih sedikit cerita. Ini gue ada ketemu video itu, gue juga ada sering lihat juga itu masalah tentang kemarin minggu lalu gue juga sempat singgung di konsep masalah dimensi sampai gue bilang dimensi ketuhanan itu kan sampai Lewat dimensi kelima. di sini, boleh. Ya, itu waktu itu bisa dibilang dari zaman kira-kira 1 abad yang lalu kan kita kan bertanya masalah keberadaan alien kan. Kalau kita mau pikir secara logis itu kita kan tinggal di dalam alam semesta yang begitu luasnya. Probabilitas dalam alam semesta itu terdapat kehidupan selain di bumi itu pasti besar banget. Pasti besar banget. Di antara ribuan bintang-bintang pasti setidaknya ada satu planet atau beberapa planet itu yang dalam kondisi yang layak huni. Kalau dalam bahasa saintifiknya disebut dalam zona Goldilocks atau bisa dibilang zona yang bisa dibilang dekat dalam posisi yang pas sama dengan bintangnya atau mataharinya. Jadi planet itu layak huni kayak bumi. Kalau planet-planet yang dalam zona Goldilocks yang layak huni itu harusnya pasti setidaknya ada kayak peradaban tinggi yang hidup di sana. Nah, tetapi kenapa bisa dibilang kenapa peradaban tinggi itu nggak pernah muncul di bumi atau nggak pernah datang ke bumi? Padahal kalau misalnya ada peradaban tinggi kayak gitu datang ke bumi, ya kita bisa saling bertemu, saling bertukar ilmu, saling bercengkrama kan sebenarnya bisa. Atau mungkin dia, kalau memang dia punya peradaban tinggi, dia pasti punya militer yang kuat, dia pasti bisa menjajah gitu ya, buatnya. Iya. Harusnya kita harus dijajah nih. Dijajah kembali kita. Nih. Nembak-nembak di atas. Tembak-tembak. Bukan cuma, ya mungkin bukan cuma belajar doang, tapi mungkin siapa tahu mereka bisa menjajah planet-planet lain kan. Nah, iya. Nah, tapi itu kan kalau berbicara masalah yang di luar bumi. Kalau yang di dalam bumi sendiri bisa dibilang hampir 95% ini angka faktual. 95% semua keberadaan atau penampakan UFO unidentified flying object itu udah dibantah semua. 95% kasusnya udah dibantah. Sisa 5%-nya lagi itu belum jelas. Bisa jadi salah, tapi kemungkinan besar bisa jadi salah. Kemungkinan ada benarnya, tapi melihat dari 95% sebelumnya, kemungkinan sisa 5% ini juga salah juga, cuma masih belum bisa dibuktikan. Nah, kalau kita berbicara secara saintifik kan, anggapan kayak gini, kita di bumi, kita di galaksi Bima Sakti. Nah, kita berbicara anggapan di zona Goldilocks di salah satu bintang, dekat bintang di galaksi Andromeda. Andromeda sama bumi kalau nggak salah jaraknya kurang lebih 1 juta tahun cahaya. Kenapa sih alien itu atau makhluk berperadaban tinggi itu nggak datang ke bumi gitu?
Jawaban simpelnya sih karena jaraknya, bisa dibilang gara-gara jaraknya itu. Kalian kalau belajar fisika atau pernah mendengar masalah fisika kan namanya jarak antar planet itu jauh banget. Kalau dihitung sama kilometer pasti nggak pernah akan ada habisnya. Makanya kita hitungnya dalam satu jutaan tahun cahaya. Nah, itu secara faktual jaraknya segitu. Anggapan misalnya dari bumi ke galaksi Andromeda itu 1 juta tahun cahaya. Artinya kalau kita dari bumi ke galaksi Andromeda atau dari Andromeda ke bumi, itu berarti kita sudah melewati waktu sebanyak 1 juta tahun. Artinya jika alien itu mencoba meneropong ke bumi, dia sedang melihat, oh, wah, ini ada 4 manusia, Vincent, Michael, Stanley, sama Edward lagi bercengkrama, ini lagi ngomong sesuatu yang menarik, gue mau pergi ke bumi. Tapi tahu-tahu ke bumi, pakai peradaban tinggi mereka, ternyata kita semua udah tiada semua. Ternyata bumi yang alien itu lihat, ternyata cuma bumi 1 juta tahun yang lalu. Waduh. Kan lucu. Mau tiba-tiba mau kunjung bumi, buminya udah jauh berbeda, udah 1 juta tahun lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya beneran alien itu kalau alien itu peradabannya udah tinggi atau teknologinya udah tinggi, mereka juga ngapain perlu capek-capek ke bumi juga, atau juga nggak ada faedahnya. Kayak tadi gue udah sampaikan, itu mereka cuma bisa meneropong bumi, dan ketika mereka sampai ke bumi pun jarak waktu yang mereka habiskan udah lama banget. Selain itu juga perlu diingat, akomodasi dari planet, misalnya dari planet Andromeda ke bumi juga perlu diperhitungkan. Kan nggak mungkin kita berpetualang berpindah dari satu galaksi ke galaksi lain tanpa persiapan yang matang. Berapa banyak bahan bakarnya, berapa banyak bensinnya, berapa banyak pasokan makanan atau pasukan kebutuhan, karena kan bisa dibilang 1 juta tahun cahaya itu nggak mungkin, bukan waktu yang singkat, justru jauh waktu yang lama. Kalau mereka habisin waktu dalam perjalanan itu boro-boro sampai di perjalanan. Mungkin di 1/4 perjalanan aja mungkin bensin udah habis itu. Terus pasokan makanan juga udah, jangan-jangan sampai ke bumi mereka udah jadi mumi gara-gara ini kelaparan. Nggak ada makanan atau bensinnya habis kan, anggapannya kayak gitu. Makanya kalau kita nggak usah berpikir kapan alien harus datang ke bumi gitu, bukan kapan alien itu harus datang ke bumi. Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan benar itu mengapa alien harus datang ke bumi. Betul. Nah, sampai karena jawaban ini kan, akhirnya para ilmuwan itu pun mengumpulkan suatu pendapat bahwa kalau kita iya, Vincent, kenapa? Sebelum terlalu ini ya, takut pada bosan ya, tapi itu gue udah ngerti poin lo. Gue udah ngerti sangat jelas banget poin lo itu. Aduh, untuk mempercayakan hal itu tuh maksudnya sangat tidak mungkin lah ya. Atau mungkin kalau mungkin pun sangat kecil banget kan kemungkinannya gitu kan ya. Gue mengerti sekali itu. Jadi gue ngerti Edward ini, lu tuh pengen banget, dia tuh sangat pengen banget karena dia tahu bukti-buktinya sangat banyak. Sangat banyak sekali yang dimana tuh ateisme itu yang ingin menentang adanya Tuhan itu sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau si Edward mau sharingin lagi, gue yakin bakal panjang banget. Banyak banget kan buat buktinya, yang lu bisa kasih kan. Ini gue singkat sedikit lagi, sedikit lagi itu biar nggak tahu kepanjangan juga nih. Apa? Jadi sebenarnya sih itu kalau ini boleh gue sambung sedikit itu. Ya sudah. Soalnya ini udah sampai ke bagian yang nggak apa-apa. Oke. Ini sudah sampai bagian yang bisa dibilang menariknya. Ilmuwan sudah membagi kehidupan planet itu berdasarkan 5 dimensi. Dimensi 1, 2, 3, 4, sama 5. Kalau dimensi 1 itu kayak planet bumi kita itu. Suatu peradaban yang cuma bisa kayak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam planet itu sendiri. Dimensi kedua itu peradaban yang mampu mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam alam semesta itu. Artinya kalau diibaratkan bumi, orang-orang bumi sudah bisa mengeksploitasi sumber daya di Jupiter, Mars, Venus, atau mungkin di Uranus, Neptunus. Kalau di
dimensi ketiga itu orangnya itu peradaban tingginya itu udah bisa mengeksploitasi semua sumber daya alam di dalam galaksi mereka. Jadi dalam seluruh galaksi Bima Sakti Milky Way kita, semua sumber dayanya kita bisa kuras dipakai buat mereka sendiri. Kalau yang dimensi keempat itu peradabannya itu udah yang salah satu yang paling tinggi. Mereka udah seluruh alam semesta mereka sudah bisa kuras semua sumber dayanya. Mereka bisa menggunakan semua sumber daya dari berbagai galaksi dimanapun itu. Dan yang terakhir dimensi kelima ini yang bisa disebut dimensi ketuhanan, itu sampai saking tingginya peradaban itu sampai mereka bisa merekayasa realita atau kenyataan itu sendiri karena saking tingginya peradaban itu. Ilmuwan Nah, mengakui itu. kalau kita itu sebenarnya bumi itu Berarti yang kelima itu berarti ilmuwan kenapa? Ilmuwan mengakui ada Tuhan gitu ya berarti ya? Yang dari yang kelima itu ya, Wat? Ya, justru ya itu dia poin yang udah gue sampaikan. Justru kalau orangnya pintar dalam sains, justru mereka mengakui adanya keberadaan Tuhan. Yes. Nah, pas udah ketemu sampai 5 dimensi itu ya, kitanya itu kalau bisa dibilang kita hidup di planet bumi yang masih dimensi 1. Tapi kita kan udah mengenal dimensi itu ada 5. Dimensi ini pun juga bisa dibagi dalam dimensi 1, 2, 3, 4 yang kita tahu. Dimensi 1 kan cuma panjang. Dimensi 2 cuma panjang lebar. Dimensi 3 kan ada ini, panjang lebar tinggi. Kita kan ini dimensi 3. Kita kan ada ini ada lebar, panjang sama tingginya kan ada. Nah, dimensi keempat itu ada waktu yang kita tahu itu ada berpikir kalau ternyata dimensi keempat itu bukan cuma waktu itu bukan cuma linear. Kalau linear itu kayak cuman maju sama depan kayak dimensi pertama. Nah, kalau dimensi keempat itu mungkin siapa tahu ternyata waktu itu bukan cuma panjang masa depan, masa kini sama masa depan. Mungkin bukan cuma itu aja, mungkin ada panjang, lebar sama tingginya. Kalau misalnya kejadian itu beneran, pernyataan itu benar-benar ada, berarti masalah perjalanan dimensi alien itu bisa dijawab. Karena sebenarnya mungkin alien itu sebenarnya ada di samping-samping kita ini. Mereka itu kalau udah di dimensi keempat, mereka udah bisa merekayasa ruang dan waktu. Kalau waktu mereka bisa manipulasi, itu berarti perjalanan dari 1 juta tahun cahaya mungkin bukan suatu hal yang mustahil lagi. Kalau misalnya waktu yang kita kenal bisa dimanipulasi. Dan sampai ke dimensi yang kelima yang paling atas, itu sampai bisa merekayasa ruang sama waktu pun mereka bisa rekayasa sedemikian rupa. Dan kita sebagai orang, kita ini manusia dimensi ketiga, benar dimensi ketiga, hidup dalam dimensi 4, kita nggak mungkin bisa merasakan, nggak bisa tahu tentang kehidupan di dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi 4 sama 5. Contohnya kayak yang kemarin gue jelasin, kayak anggapan kertas di Alkitab ini kan dimensi kedua dimensi, ada panjang lebarnya. Anggapan kalau kita anggap ada orang tinggal hidup di sini kan, hidup di sini, ketemu sama benda 3 dimensi kan. Kalau kita orang melihat benda 3 dimensi itu mereka nggak tahu itu benda 3 dimensi kayak gimana. Kalaupun misalnya benda 3 dimensi ini datang ke tempat 2 dimensi, ya mereka orang di 2 dimensi ini cuma bisa melihat proyeksi 2 dimensi dari benda 3 dimensi. Artinya kalau misalnya ini kan benda 3 dimensi botol, ada kan panjang lebar tingginya. Kalau misalnya bagian bawahnya ini plek nempel ke daerah 2 dimensi, daerah 2 dimensi dekat sini, yang bisa mereka lihat cuma proyeksi 2 dimensi dari bawahnya botol ini. Nggak bisa lagi, mereka nggak mungkin bisa mengerti masalah di dimensi 3 yang lebih tinggi itu. Kita pun juga sama. Kita pun nggak mungkin bisa mengetahui, kita nggak bisa, memang hal yang di luar nalar, kita bisa mengerti masalah dimensi keempat sama 5. Mungkinlah itu sebabnya kenapa dimensi kelima itu dimensi yang bisa disebut dimensi ketuhanan, karena di dimensi itu kita memang udah dipakai di luar nalar, kita nggak tahu apa yang terjadi di dimensi itu karena memang udah di luar kemampuan berpikir kita. Siapa tahu mungkin di depan kita itu ada Tuhan ada di depan
kita, di samping kita, di Ya. kiri kita, di belakang kita. Mungkin Tuhan lagi sedang meluk kita, lagi duduk itu Betul. bercakap sama kita. Tapi kita nggak bisa merasakan, nggak bisa lihat karena kita itu terbatas. Beda Pemikiran dimensi. kita itu terbatas. Orang yang tinggal di dimensi yang lebih rendah nggak mungkin bisa membayangkan kehidupan di dimensi yang lebih tinggi. Yes. Kayak si Stanley juga sering bilang kan, Tuhan itu nggak menjawab segala sesuatu cuma dari kita nggak menjawab doa itu dengan secara gamblang gitu. Tuhan pasti menjawab doa kita Yes. itu mungkin dengan suatu syarat-syarat, dengan suatu isyarat-isyarat atau suatu kayak tanda-tanda gitu kan. Mungkin tanda-tanda itu adalah isyarat atau proyeksi dari Tuhan. Kalau memang benar Tuhan itu ada di dimensi kelima yang nggak bisa kita lihat, mungkin Tuhannya di dimensi kelima itu cuma bisa memproyeksikan kasihnya atau Yes, mujizatnya itu dalam nubuat-nubuat atau mujizat-mujizat itu yang nggak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Itu sih tentang masalah dimensi. Oh iya, Mantep. Gokil. keren. Gokil, Wat. Gokil. Panjang lebar. Gokil. Jadi begini, mungkin ini untuk penutup kesimpulan. Tadi kita ini mungkin di menit 1:59:55 ini mungkin nanti teman-teman yang kalau misalkan mau skip langsung aduh capek gue dengerin penjelasannya Enggak, langsung ke kesimpulannya. Itu tadi udah dari sebelumnya, dari sebelum direkam tuh udah jalan waktunya. Jadi waktu itu nggak legit. Oh ya nggak legit jadi ya sudah lah pokoknya ini kesimpulannya teman-teman ya. Mungkin nanti tugas editor untuk membuat itu tuh namanya tuh titik-titik yang misalkan ini bagian awal pembukaan terus ini bagian argumentasi. Gampang. Gue yang edit, Saya sangat berterima kasih. bisa. Siap, bagus. Jadi ini kesimpulan. Begini, kita sudah tadi kita comes up dari tema idea dengan sains dan agama gitu kan, sampai kita ke idea ateisme dan teisme gitu kan. Sangat menarik ya teman-teman ya. Dan ternyata jawabannya ya sains dan agama itu sangat berhubungan dan begitu saling mengisi, begitu banyak argumen-argumen yang diberikan, dan justru kita semakin beragama atau mungkin ya semakin beragama, justru kita mempertanyakan hal-hal tersebut, kita mau tahu hal-hal tersebut, itu akan sangat bermanfaat teman-teman, sangat berguna untuk membuat iman kita kokoh, karena di Alkitab firman Tuhan sendiri tulis apa kita juga diciptakan dengan akal budi kita mengasihi Tuhan juga dengan akal budi kita. Jadi lalu ada yang ngomong itu ya udah itu pekerjaannya si Edward lah. Edward kan memang hobi kayak gitu. Kalau gua kan ya nggak gitu, ngapain? Gua yang penting ya iman saja sama Tuhan. Ya selesai, gua sakit disembuhkan, gua dapat bisnis gua lancar ya dari Tuhan, ya udah gua percaya sama Tuhan saja. Iman seperti iman sangat akal teman-teman. Itu iman yang begitu kosong menurut gua ya. Tapi dengan kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan sesuatu mungkin untuk menambah kepintaran kita saja, atau mungkin terlihat kita jenius gitu. Tetapi dengan adanya seperti ini, kita tahu agama kita tuh apa, kita tahu pokoknya di mana, kita tahu fondasinya di mana, dan ketika bertanya seperti itu tuh jawabannya akan selalu kembali ke Tuhan, akan selalu kembali ke agama itu sendiri, akan selalu kembali dalam konteks ini ke Kristenan. Ya, ini mungkin agama mungkin ya teman-teman. Tetapi kalau nanti ada yang bilang kekristenan apa segala macam itu di sisi lain. Tetapi di sini membahas sebenarnya kembali lagi ke Tuhan gitu. Kembali lagi ke Tuhan, dan itu tuh sangat berhubungan sekali dan sangat tidak salahnya lu mempertanyakan hal-hal seperti itu. Dan kalau mungkin masih teman-teman itu nggak percaya seberapa dahsyatnya memang hubungannya ini begitu banyak sekali ilmuwan. Albert Einstein sering kali membuat quotes tentang bagaimana kekaitan sains dengan agama, dan satu quotes mungkin untuk penutup ya terakhir ya, penutup podcast hari ini dari Robert Jastrow. Ini untuk teman-teman yang meneguhkan kalau kita sebenarnya terus malah mencari tahu itu malah bukan mengarah ke agama. Ini quotes untuk kalian nih teman-teman punya pemikiran seperti itu. Robert Jastrow ini salah satu nanoscientist di NASA. Ini gue sering banget, ini gue ngomong ke bapak gue, ke emak gue, ke sepupu gue segala macam, ke Komsel pun juga pernah. Robert Jastrow nggak salah satu nanoscientist di NASA. Dia ini tuh tapi bukan sekarang, tahun berapa gitu. Dia meneliti hal-hal ini dari Big Bang, teori ada Tuhan segala macam, teisme. Dia meneliti hal ini bersama dengan teman-temannya. Dia mengatakan seperti ini di akhir perjalanannya.
ratusan tahun ini tidak secara literally ya, ini secara kasarnya gue ingat seperti ini. Dia beratus-ratus tahun teman-teman ilmuwan dia ataupun sebelumnya dia meneliti hal ini, mencari-cari akan kebenaran ini, mempelajari akan hal-hal ini, bagaimana teori Big Bang itu ada. Dia bersama-sama teman-temannya yang di masa ini ataupun di masa lalu itu kan terus diwarisi teori-teori ini tuh benar nggak sih sebenarnya, ini ada Tuhan tahu nggak nih? Dia percayanya awalnya ateis. Jadi dia membuktikan sebenarnya teori Big Bang itu yang benar. Begini ratusan tahun. Itu ratusan tahun tuh dipercaya kayak gitu. Diteliti terus sampai dia mau mencari benar-benar itu benar gitu. Jadi nggak ada Tuhan. Bersama dengan teman-temannya, dia mengatakan seperti ini. Kita itu seperti sedang mendaki sebuah gunung dengan berbagai macam batu yang terus berjatuhan, dengan berbagai macam halangan yang begitu susah. Kita ingin terus mencapai puncaknya gitu. Bersama dengan teman-temannya selama ratusan tahun, beratus-ratusan dengan berbagai macam riset yang ada, berbagai macam rintangan dia terus mendaki, dan sampai di puncak kita menemukan para teolog sedang berdiri di depan, sedang tersenyum kepada kita dan berkata, aku udah ngomongin dari awal. Saya yang sudah ngomongin dari awal, ini yang kita percaya sejak awal. Jadi itu teman-teman. Mereka dengan berbagai macam usaha mereka ingin mencari bahwa Tuhan itu tidak ada. Ketika mereka mencari sains-sains segala macam, mereka berkesimpulan pasti Tuhan nggak ada dong. Nggak mungkin ada satu pribadi yang kekal itu. Tapi dia berkata, ternyata nggak ketemu jawabannya. Kesimpulan seperti itu ternyata salah. Dan dia akhirnya kaget. Nyampe di puncak, dia ketemu teolog-teolog. Artinya ya maksudnya teolog-teolog, orang-orang Kristen, bapak-bapak Kristen segala macam, itu yang tahu, yang sudah percaya akan hal itu. Yang sudah percaya bahwa ada desainer kekal itu. Kejadian 1 ayat 1. Ya, pembacaan Alkitab pertama. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang akhirnya mereka percaya. Jadi teman-teman, mengerti? Yo, udah tahu. Jadi menarik banget ya sebenarnya ini topik. Justru menurut gue ini penting gitu loh, maksudnya untuk anak-anak muda, anak-anak remaja itu kan yang dimana mereka itu mau tahu, ada kok jawabannya gitu loh. Tidak selalu bertentangan, ada kok jawabannya. Jadi itulah ya teman-teman. Thank you banget sini kalau yang masih ngikutin sampai titik ini, masih di jam ini. Karena saya sudah melihat ini sudah 2 jam dan tadi mungkin bahkan belum di record. Pokoknya thank you banget teman-teman yang sudah ngikutin sampai sekarang ini, sampai di titik ini. Teman-teman terserah, mungkin teman-teman ada yang masih ateis sekarang, mungkin teman-teman atau mungkin dengan berbagai macam pertanyaan tentang sains dan agama, hopefully terjawab ya teman-teman. Hopefully kita yang sangat terbatas ini yang tidak punya ahli apa-apa ini terjawab masalah teman-teman, dan terbuka sekali kolom komentar, terbuka sekali undangan mau masuk, gue mau nentang lu, gue mau debat, ataupun teman-teman punya topik yang menarik juga yang untuk dibahas gitu. Sangat welcome sekali kita untuk menerima seperti itu. Jadi ada pesan-pesan terakhir Edward, Stanley, Michael? Udah sih itu sih, udah ya, cukup sih. Udah ya, betul ya. Oke, jadi aja podcast hari ini mantap. Iya. Sip. Mantap. Terakhir gue mau ngomong, jangan lupa subscribe Revo. Ya mungkin kita ini masih video pertama, jangan lupa subscribe. Dan mungkin kalau kalian merasa ini baik, boleh di-share ya, Dek ya. Gak usah maksa orang subscribe. Mereka kalau mau subscribe dengan hati mereka, dengan kerelaan hati mereka, ya subscribe. Gak usah suruh-suruh subscribe. Murahan itu, murahan. Kalau Anda berela hati, bisa mengikuti. Iya, nggak usah. Mengikuti konten-konten kita. Nanti kan kedepannya kan kita bakal ada yang baru kan. Jadi kalau memang kalian suka ya kalian subscribe lah. Kita ini debat lagi, Anda ini gimana sih? Kok debat lagi? Saya mau formalitas aja ini loh. Ya pokoknya depannya ini kita bakal membahas podcast yang berbeda ya. Atau mungkin yang sama ya, kita nggak tahu. Jadi nanti ya pokoknya kita bakal coba lakuin secara rutin sih nanti ya. Sekali lagi harap dibantu, mungkin bisa yang tulis di komen, ada yang mungkin mau join yang kayak tadi Vincent bilang, boleh banget. Oke teman-teman. Dan itu sama sekali lagi, kalau misalkan teman-teman
rela ingin menjadi editor gitu, misalkan wah saya tertarik dengan konten kalian lalu pengangguran gitu kan, saya punya bakat untuk ngedit tetapi Pengangguran kamu karena kita butuh editor teman-teman, editor kita tuh sangat sibuk sekali, banyak banget sibuk, jadi cut udah cukup. Oke cukup. Nah, itu lebih ngemis lagi Pak, itu lebih ngemis lagi Pak dari gue. Oke ya pokoknya ya udah guys, saya membantu see you Anda di next episode podcast lagi ya, thank podcast. you. Pokoknya Oke. entah tema ini atau tema yang lain, thank you teman-teman.